Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf ya, dalam channel resmi kami Habib Yusuf Al-Kaf Official. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar supaya bisa mengikuti daripada video-video kami yang terbaru, dan semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa bahwa channel ini kami bangun, kami buat sebagai pundi amal bagi yatim dan du'afa. Dalam arti setiap pendapatan daripada video-video kami, setiap pendapatan daripada channel ini kami salurkan kepada mereka-mereka. Lalu bagaimana dengan Anda? Dengan Anda menonton video-video kami, yang mana setiap video kami dilalui oleh iklan-iklan, maka iklan-iklan tersebut mewakili donasi Anda kepada yatim dan du'afa. Artinya antum menonton video kami, antum belajar daripada video-video yang kami suguhkan, antum mengambil manfaat dan hikmah daripada video-video kami, maka secara tidak langsung antum sudah bersedekah kepada yatim dan du'afa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka dari itu silakan dibagikan, di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, karena dengan demikian ketika Anda semua membagikan daripada video kami, dan video yang Anda bagikan oleh orang lain ditonton, maka antum sudah daripada bersedekah jariah daripada mereka-mereka. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, untuk video kali ini Habib mau berbagi ijazah zikir amalan ya, istilahnya supaya menjadi sebuah kemaslahatan buat antum-antum semua, dan semoga daripada zikir-zikir ini akan membantu menjadi jalan keluar bagi permasalahan antum-antum semua. Baik antum yang sedang mengalami daripada penyakit, baik antum yang sedang mengalami daripada sibuknya hutang piutang, baik bagi antum yang mengalami daripada banyak permasalahan, baik permasalahan rumah tangga maupun permasalahan daripada lingkungan dan selain-lain. Jadi di sini Habib ingin mengijazahkan supaya antum dimudahkan daripada jalan keluar dan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silakan disimak baik-baik ya, supaya faham, supaya antum mengerti, supaya antum tidak salah daripada amalan ini dan bagaimana cara mengamalkannya. Namun sebelum amalan ini Habib ijazahkan kepada antum, Habib sedikit bercerita tentang sejarah daripada amalan ini ya. Jadi pada waktu itu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah melihat daripada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar sedang dirundung kesedihan. Terlihat Sayyidina Umar sedang merenung, dan nampak sekali daripada wajahnya itu adalah sebuah kesedihan. Maka Rasulullah menghampiri beliau dan bertanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apa gerangan yang terjadi dengan engkau? Kenapa engkau terlihat sangat bersedih?" Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Entahlah ya Rasul, tiba-tiba hari ini saya sangat bersedih, tanpa saya tahu apa kesedihan yang menimpa daripada saya." Maka Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Umar tentang sebuah kejadian daripada seorang musafir, yang pastinya musafir itu adalah orang yang diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita Rasulullah bahwa zaman dahulu ada seorang musafir yang sedang dalam perjalanan dia. Ada seorang musafir yang sedang dalam perjalanan melintasi daripada gurun pasir yang sangat luas. Namun yang terjadi setelah sampai di tengah-tengah perjalanan dalam keadaan panas terik, sang musafir tadi kehausan. Yang mana musafir tadi menunggangi daripada kuda. Saking hausnya, saking teriknya panas, sang musafir tidak kuat menahan daripada hausnya. Begitupun juga kudanya yang sudah tidak bisa lagi berjalan karena saking kehausan juga. Sampai pada pertengahan jalan, kudanya lumpuh karena kehausan. Sang musafir pun juga demikian. Sedangkan stok air yang dibawa sudah habis. Maka saat itu dalam kebingungan atas musafir tersebut, akhirnya beliau dalam kebingungannya beliau bersolat 2 rakaat, kemudian mengamalkan sebuah zikir yang insya Allah nanti Habib ijazahkan zikir ini. Subhanallah, Masya Allah, setelah selesai berzikir, sang musafir tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Hingga terjadi banyak genangan air yang bersih di situ. Dan dari situlah musafir tersebut akhirnya bisa meminum daripada air, begitupun juga kudanya. Dan musafir tersebut juga akhirnya bisa mengambil daripada air tersebut untuk bekal di perjalanan selanjutnya. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum.
Setelah melanjutkan perjalanan daripada musafir tersebut, akhirnya musafir tersebut bertemu dengan tepian laut. Setelah bertemu dengan tepian laut, sang musafir kembali bingung lagi. Apa yang membuatnya bingung? Bagaimana saya menyeberangi lautan ini? Sedangkan tidak ada satupun perahu yang ada di tempat ini. Maka dalam kebingungan tersebut, sang musafir kembali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tadi, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berzikir dari apa yang dizikirkan tadi. Apa yang terjadi? Subhanallah, alhamdulillah. Tiba-tiba setelah berzikir, laut terbelah. Dengan izin Allah, laut terbelah. Dengan pertolongan Allah, laut itu terbelah. Maka dengan terbelahnya laut tersebut, maka menjadi sebuah kemudahan bagi sang musafir untuk menyeberangi daripada lautan tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya setelah mendengar cerita itu, Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasul, wahai kekasih Allah, gerangan apa zikir tersebut yang diamalkan oleh musafir tadi? Hendaknya engkau memberikannya kepada saya, memberitahukannya kepada saya, maka saya akan mengamalkannya, dan mungkin ini akan menjadi jalan bagi saya dalam kesedihan saya untuk menemukan daripada jalan keluar atas semua kesedihan saya." Maka Rasulullah mengijazahkan amalan tersebut. Dan setelah diijazahkan, diberitahukan amalan tersebut, kemudian bergegaslah daripada Sayyidina Umar tadi ke dalam tenda, dan kemudian melaksanakan dari apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah beberapa saat, Sayyidina Umar keluar daripada tenda dengan tertawa terbahak-bahak. Dengan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tidak ada beban dalam dirinya. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang gerangan terjadi dengan engkau? Barusan engkau dalam keadaan bersedih, sekarang engkau dalam keadaan riang dengan tertawa terbahak-bahak." Maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya tidak ada beban lagi dalam diriku. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolongku. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan daripada nikmat-nikmatnya kepadaku, yaitu sebuah kebahagiaan yang sangat kepadaku." Itulah kisahnya. Maka dari itu, kira-kira antum, apakah antum mau Habib berikan ijazah itu supaya antum bisa mendapatkan daripada kebahagiaan, ketenangan, kemudahan dalam setiap urusan antum dalam dunia dan akhiratnya? Kira-kira mau? Baik, bagaimana amalannya Habib? Bagaimana zikirnya Habib? Maka tata caranya, ketika antum di waktu pagi, ya, di waktu duha, silakan antum sholat duha. Silakan antum sholat duha, ya. Kalau antum punya hajat, yang hajat itu berkelanjutan, punya niat, yang niat itu berkelanjutan, baik tentang rezeki antum memohonkan daripada rezeki antum memohonkan dari permasalahan hidup antum yang berkepanjangan. Artinya masalah ini masalah yang berkepanjangan, dan untuk masa depan antum, untuk kelanjutan hidup antum, maka caranya antum sholat duha, istiqomahkan setiap pagi. Bagaimana dengan saya yang bekerja Habib? Yang tidak mungkin di sini saya melaksanakan sholat duha karena saya bekerja. Tunggu jam istirahat, pasti ada waktu. Kalau misalnya saya itu sudah tidak ada waktu lagi Habib, bagaimana? Maka sebelum antum berangkat daripada bekerja, antum ambil wudhu, antum sholat sunnah 2 rakaat, antum baca zikir ini, ya. Itu untuk yang punya hajat berkelanjutan seperti rezeki. Kita butuh rezeki setiap hari kan, atau yang lainnya, yang hajat itu dibutuhkan kita setiap hari. Maka caranya istiqomahkan sholat duha. Tapi ketika kita ada ujian yang mendadak, ya, ada musibah atau ujian yang mendadak, maka bagaimana cara melaksanakan? Maka bisa dilaksanakan saat itu juga, tanpa ada waktu khusus, dengan tata cara yang sama. Ambil wudhu, sholat sunnah, kemudian baca zikirnya. Paham ya? Itu yang membedakan. Namun saran Habib, anjuran Habib, silahkan diamalkan setiap selesai sholat duha. Kalau antum tidak bisa dalam sholat duha, tidak punya waktu sedikit pun untuk antum sholat duha, amalkan setelah sholat duhur. Amalkan setelah sholat duhur. Bagaimana bacaannya? Silakan antum simak baik-baik dan ikuti apa yang Habib sebutkan, yang Habib baca. Dalam arti antum menerima daripada ijazah Habib, mentransfer daripada ijazah Habib, ya. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan bismillah supaya barokah di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan dibacakan dalam zikirnya? Yaitu adalah Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ulangi lagi. Ya Halimu, Ya Alimu,
ya aliyu, ya azim. Ulangi lagi, ya halimu, ya alimu, ya aliyu, ya azim. Lagi, ya halimu, ya alimu, ya aliyu, ya azim. Lagi, ya halimu, ya alimu, ya aliyu, ya azim. Lagi, ya halimu, ya alimu, ya aliyu, ya azim. Sekali lagi, ya halimu, ya alimu, ya aliyu, ya azim. Nah, setelah selesai daripada bacaannya dibaca berapa kali? Dibaca 400 kali. Setelah mendapatkan hitungan 400 ke 400, kemudian antum tutup dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali ya. Kemudian sebutkan hajat antum. Istiqomahkan, tidak bisa waktu duha, silakan dibaca setiap selesai salat zuhur. Insyaallah antum yang punya kesulitan dalam rezeki akan dibukakan rezekinya oleh Allah, akan diberikan magom kaya antum dalam hidup ini. Antum yang punya penyakit insyaallah akan diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang punya permasalahan dalam rumah tangga insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah dalam permasalahannya dan akan diberikan dalam hal kebahagiaan dalam rumah tangga antum, dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Antum yang memiliki pekerjaan, antum akan cepat-cepat diangkat jabatannya oleh Allah, asalkan dengan satu catatan, antum istiqamah. Baik Habib, bagaimana dengan tawasulnya? Maka pastilah yang pertama kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta anak cucu keturunannya, yaitu beserta alihinya. Ya, yang kedua kepada siapa? Yang kedua adalah kepada kedua orang tua antum. Jangan lupa, setiap antum mengamalkan apapun, kirim wasilah kepada kedua orang tua antum. Yang ketiga, kepada guru-guru antum, wabil khusus yang mengijazahkan daripada amalan yang sedang antum amalkan. Jadi kalau antum mengamalkan amalan ini, maka antum mengirim wasilah tawasul kepada yang mengijazahkan, itu Habib. Caranya, wa ila man ajazani al Habib Yusuf bin Luqman Al-Kaf bi barakatil Fatihah atau bi sirril Fatihah atau bi asraril Fatihah. Ya, itu caranya diamalkan. Apakah saya boleh membagikan kepada anak saya, kepada keluarga saya, kepada istri saya? Boleh, tidak apa-apa, tapi dengan catatan supaya menonton dulu video ini. Supaya apa? Supaya menerima ijazah langsung daripada Habib. Bolehkah saya mendownload video ini Habib karena saya itu pelupa, misalnya takut tidak hafal? Boleh, dengan satu catatan, antum tonton dulu dari awal sampai akhir tanpa skip, artinya tanpa antum menggesernya daripada video ini. Ya, setelah antum menontonnya, antum boleh mendownloadnya. Ya, barang siapa yang menonton video ini tanpa tanpa menonton langsung, dengan hanya mendownload saja tanpa menonton langsung lebih dulu, maka ijazah itu tidak Habib sahkan. Jadi silakan antum tonton dulu. Setelah ditonton, mengikuti apa yang ada yang Habib suguhkan di video ini. Setelah itu antum boleh mendownloadnya atau mencatatnya. Ya, paham sampai di sini? Sekian dari Habib. Jangan lupa di-share, dibagikan supaya video ini lebih banyak orang lagi yang menonton, supaya channel ini lebih berkembang. Dan dengan berkembangnya channel ini, maka semakin besar pendapatan daripada channel ini. Semakin besar pendapatan daripada channel ini, semakin besar pula donasi kita kepada yatim dan du'afa. Karena channel ini jelas dibuat adalah untuk sebagai daripada ladang penghasilan untuk mereka yatim dan du'afa. Dan jika sekiranya antum ingin bersedekah lebih daripada melalui iklan-iklan, silakan antum bisa berdonasi, mentransfer uang antum kepada melalui rekening yang Habib sediakan, yang sudah Habib munculkan, Habib tampilkan di video ini. Sedikit ataupun banyak tergantung daripada niatnya. Banyak jika kita tidak ikhlas, maka tidak ada daripada pahalanya. Sedikit tapi ada sahaja, ada niat yang tulus daripada kita, maka pahalanya lebih besar daripada mereka yang bersedekah banyak namun riya, atau bersedekah banyak namun terpaksa. Ya, jadi jangan malu antum berdonasi walaupun hanya Rp10.000, silakan. Itu sedekah antum dan akan menjadi kebahagiaan bagi mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.